Kang Deddy, berani tidak kalau sama perusahaan besar buang limbah B3 di sungai, Kang Deddy? Kalau nggak berani berarti selama ini ya cuma konten. Pencitraan berarti. Kemarin-kemarin saya bela Kang Deddy. Nah, kapan bertindak nih? Kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Itu oknum-oknum yang membuat banjir itu ternyata orang Jakarta juga. No! God, please, no! No! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat datang kembali. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini kita ada dua topik yang sedang viral di media sosial. Yang pertama yaitu mengenai seorang warga Banten yang mengadukan permasalahannya kepada Kang Deddy Mulyadi tentang limbah B3 yang membahayakan, yang bersumber dari salah satu pabrik yang ada di daerah tersebut. Yaitu video yang kedua yaitu mengenai banjir di Jakarta, di mana warga-warganya bukannya mengeluh kepada gubernur mereka malah mengeluh kepada Kang Deddy Mulyadi untuk menyelesaikan masalah banjir tersebut. Nah, seperti apa videonya? Mari kita gaskan. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. like, comment, dan subscribe. Jangan lupa subscribe, like, subbreaker. Kang Deddy, berani tidak kalau sama perusahaan besar buang limbah B3 di sungai, Kang Deddy? Kalau nggak berani berarti selama ini ya cuma konten. Pencitraan berarti. Kemarin-kemarin saya bela Kang Deddy. Nah, kapan bertindak nih? Buat saudaraku yang berada di Provinsi Banten, terima kasih atas kepeduliannya terhadap Gercep ya Kang Deddy Mulyadi langsung ke TKP. pengelolaan lingkungan di Jawa Barat. Dan postingannya sudah kami tindak lanjuti dan kami telusuri. Tidak usah khawatir, saya pasti memberikan tindakan pada siapapun, mau besar mau kecil, apabila melakukan pelanggaran lingkungan. Tidak pandang bulu ya KDM ini. Mau itu pengusaha besar, pengusaha kecil, kalau bertindak salah, beliau pasti akan menindaknya. Salam hormat ya, tetap konsisten sama-sama menjaga lingkungan. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu limbah B3, limbah B3 adalah singkatan dari limbah bahan berbahaya dan beracun ya. Jadi disingkat limbah B3. Nah, pengertiannya adalah secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, yaitu baik skala rumah tangga, industri, atau pertambangan, dan sebagainya. Dan bentuknya itu bisa berupa gas, debu, cair, ataupun padat. Setelah Kang Deddy mengunjungi tempat tersebut, itu kemudian berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi. Siapapun, mau besar mau kecil, apabila melakukan pelanggaran lingkungan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Deddy karena langsung merespon tentang limbah yang ada di Bekasi. Untuk selanjutnya yang ingin saya pertanyakan sebagai bentuk kritik saya yaitu kepada Gubernur Banten, Pak Andrasoni, juga wakilnya Pak Dimyati, sekaligus Ibu Ratu Zakia sebagai Bupati Kabupaten Serang. Seperti itulah mestinya seorang pejabat langsung kooperatif terhadap keluhan masyarakat. Seorang Kang Deddy Mulyadi dipertanyakan oleh warga Banten langsung merespon. Nah, hari ini Mahesa Albantani sebagai warga Banten asli. Kepada warga Banten saja Kang Deddy Mulyadi gercep ya, apalagi kepada warga Jawa Barat. Produk Banten sampai ke buyut-buyutnya. Ingin mempertanyakan kinerja Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten dan juga Ratu Zakia. Karena ini sudah saya gembar-gemborkan sebelum pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Yaitu terkait limbah PT Indah Kiat. Secepat itu Kang Deddy merespon keluhan warga. Nah, hari ini Pak Andrasoni juga Ratu Zakia sebagai Bupati Serang
semenjak pencalonan dan sampai hari ini belum mengambil sikap. Kemarin KLH turun, Kementerian Lingkungan Hidup, KLH Pusat menyidak PT Indah Kiat, tapi itu cuma drama. Sorry Kementerian Lingkungan Hidup dari pusat, drama doang. Lepas kalian pulang, pada tanggal 30 Mei saya mengambil rekaman video ASA, ada rekaman videonya. Tetap aja PT Indah Kiat membuang limbah. Oleh karenanya ini tantangan, ini PR buat Ibu Zakia, Ratu Zakia sebagai Bupati Serang ya, dan Gubernur Banten. Apakah mampu menghadapi Sinarmas PT Indah Kiat atau terlihat cupu di hadapan perusahaan sebesar Indah Kiat? Berani ya. Kayak Yang KDM. terakhir buat Pak Dimyati, Anda menunjukkan Anda kerja menyidak sungai yang kotor karena sampah masyarakat. Tahu tidak Pak Dimyati, ketika Anda menunjukkan Anda kerja menyidak sungai yang kotor karena sampah masyarakat, di saat yang bersamaan itu juga Anda terlihat lemah ketika menghadapi PT Indah Kiat. Kan begitu logikanya Pak Dimyati, Wakil Gubernur Banten. Yang Anda sidak hanya sungai kecil yang kotor karena sampah. Sampai hari ini nggak ada bupati, nggak ada gubernur, apalagi wakil gubernur, belum tuh nyidak Indah Kiat. Rata-rata para pejabat itu kalau menindak suatu perusahaan yang dikelola oleh orang-orang besar ya, mereka itu biasanya, mohon maaf ya, kurang berani ya. Nggak seperti mereka bertindak kepada masyarakat kecil. Yang justru limbahnya merusak pertanian dan perekonomian kelautan. Halo. 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 Ayolah Gimana Pak Gub nih? ayolah Terima gubernur tantangannya kerjasama dong. loh, sama KKP kayak. Karena kan lautnya sudah dirusak oleh limbah PT Indah Kiat dan limbah-limbah yang lainnya, PT-PT di Cikande itu. Ditunggu gebrakannya Gubernur Banten dan Bupati Serang. Kalau tidak berani sama Indah Kiat, jangan salahkan ya, nanti saya panggil kalian itu pejabat embrut. Kalau tidak berani nih ya, nanti saya sebut kalian pejabat plongo. Rasain tuh. Kalau berani berarti hebat, pejabat keren. Itu dia. Pak Andrasoni, Anda akan mencetak rekor. Selama Provinsi Banten berdiri, belum ada gubernur, belum ada bupati yang menindaki PT Indah Kiat. Kalau sampai Anda, berarti Anda memecahkan rekor. Anda akan tercatat dalam sejarah Banten, Pak Andrasoni. Ini kritikan ini walau tidak enak didengar, Pak Andrasoni, insya Allah ini jadi jamu buat Anda. Sehat selalu Pak Andrasoni dan Ibu Zakia. Nah, sekarang kita akan berganti ke topik yang kedua, yaitu mengenai banjir di Jakarta ya. Anehnya ini gubernurnya nyalahin KDM yang katanya banjir di Jakarta itu disebabkan oleh aktivitas yang ada di Jawa Barat ya, terutama di Kabupaten Bogor atau Kota Bogor. Mas Pramono Anung lagi curhat. Shh, diam semua, diam. Dengar, fokus, dengar. Ayo. Dengerin. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama Yang benar, Pak. 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Aduh, aku kasihan loh, sedih aku lihat Mas Pramono Anung nggak tidur mikirin banjir. Dasar ini banjir ya, ngeselin ya. Hah? Kenapa sih gangguin Mas Pramono Anung tidur? Mas Pramono Anung matanya jadi begitu tuh, ya agak-agak sembab bengkak begitu. Ya itu nggak tahu tuh antara merenungnya kebanyakan atau habis nangis. Bingung nih, habis nangis sama nggak tidur sebabnya kayak mirip-mirip tuh yang mana satu tuh Mas. Tapi kebalik ya menurutku ya. Biasanya kalau di Bandung, di Jawa Barat tuh Kang Deddy Mulyadi, biasanya banyak kan masyarakat yang curhat. Tolong bantu Kang Ded, rumah saya itu begini, keuangan saya begini.
Saya nggak tidur-tidur, kerjaan saya begini gitu kan biasanya ya. Kalau ini malah kebalik, pemimpinnya yang curhat ke rakyatnya. Aduh, saya lihat di mata saya nih. Nih, saya. Lihat mata saya nih, mata-mata pejabat semua nih. Nggak tidur-tidur nih mikirin banjir, mikirin kalian nih katanya. Bintitan semua. Perasaan soalnya yang nggak tidur lebih banyak. Wih, ini aku ya. Dari pagi, siang, sore ngurusin kantor hukumku. Ya, malam aku ngurusin bisnisku, aku ada bisnis. Ini subuh nih lihat nih. Nih 9 Juli jam 4 pagi aku bikin konten maraton affiliate, bikin konten dan segala macam. Bayangkan nggak tidur-tidur sama kita kok Mas Pram. Tapi nggak begitu kok, aku nggak apa curhat-curhat begitu. Dan lebih banyak lagi tukang bakso, ojol ya narik dari pagi sampai pagi ya, pedagang di pasar, pedagang kaki lima, lebih banyak lagi yang nggak tidur-tidur bos. Tapi nggak ada curhat-curhat begitu. Tapi sekali lagi aku ingatkan kalian, sama kalian semua seluruh rakyat Jakarta ya, kalian harus punya empati dong. Kalian harus punya simpati ya. Kasihan. Mas Pram nggak tidur-tidur begitu. Ingat, jangan salahin Mas Pram. Mas Pram nggak salah. Yang salah apa? Air dan banjirnya. Kenapa sih harus ada air? Ya nggak mau. Pak Gubernur, banjir ini bisa dilawan nggak sih Pak? Banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan. Oke. Terus solusi dari Bapak apa nih Pak ngadepin banjir? Setelah saya merenung, Selain merenung ada lagi nggak Pak? ingin meminta maaf kepada warga yang terdampak. Terus yang kerja, berarti kerjanya harus pakai apa itu Pak? Kerja dengan hati. Wih, bocilnya aja sampai manggil-manggil Kang Deddy untuk mengatasi banjir. Barak, barak. Yang mengalir ke Jakarta itu bukan hanya air, tetapi juga uang. Mengalir uang, Pak? Uang apa tuh, Pak? Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Barat itu membayar pajak menggunakan NPWP Induk yang berpusat di Jakarta. Nah, loh, ketahuan sekarang ya. Itu oknum-oknum yang membuat banjir itu ternyata orang Jakarta juga. No, God, please, no! 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 Sehingga dana bagi hasilnya itu mengalir ke Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kabupaten, kota, dan desa harus berjuang untuk apa? Satu, memperbaiki jalan yang rusak karena setiap hari dilewati oleh truk-truk besar yang mengangkut bahan material industri. Yang kedua, harus berjuang memperbaiki sungai karena tiap hari dialiri oleh pencemaran limbah. Yang ketiga, harus berjuang memperbaiki kualitas udara karena dampak dari pencemaran industri. Harus memperbaiki kualitas lingkungan karena semakin menyempitnya lahan. Dan kami lakukan itu semua dengan dana yang seadanya. Tetapi kami tetap semangat karena kami sangat mencintai daerah ini. Salam untuk semuanya. Semoga pagi hari ini dalam keadaan bahagia. Amin. Sukses selalu, Pak. Jakarta yang kebanjiran, yang disalahin Gubernur Jawa Barat, Bapak Udah tahu malu nih. Aing. Waduh, ini mah kalau penyakit udah akut banget, udah stadium 4. Bencinya, keselnya sama Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Jangan-jangan nih, kalau di Papua banjir, yang disalahin mah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Jauh banget, Bang. Tapi kita nih, selaku warga Jawa Barat, harus berempati, harus mengucapkan turut berduka Iya dong. atas musibah banjir yang melanda Jakarta. Mudah-mudahan banjirnya segera surut dan masyarakatnya bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi ingat kata-kata bijak Kang Deddy Mulyadi gua. Begini nih kata-kata bijak Bapak Aing. Berhati-hatilah dengan orang yang diam ketika disakiti. Diamnya orang yang disakiti itu sesungguhnya dialah pemenangnya. Biarkanlah alam semesta ini dan yang kuasa yang akan membalaskan rasa sakit itu terhadap orang-orang yang menyakitinya. Dipikir-pikir, kayaknya sekarang ada benarnya juga kata-kata bijak itu. Kenapa? Dipikir nih,
soal kejadian atau masalah musibah Jakarta dilanda banjir sekarang ini tidak terlepas dari permasalahan RSUD Al Ihsan diganti namanya sama Bapak Aing RSUD Welas Asih. Kenapa begitu? Karena kan yang nyinyir, yang nuduh, yang mitnah, yang nyerang itu orang-orang yang berdomisili di Jakarta. Bahkan nih ada yang ngajak perang ke Bapak Aing. Katanya Bapak Aing melanggar akidah Islam. Orang-orang anti-Islam Bapak Aing begitu. Cuman gara-gara rumah sakit doang diganti namanya. Sampai segitunya. Ya elah. Terus respon Bapak Aing nih santai, kalem. Seperti begitu biasa. Bapak Aing mah. Tapi mungkin ya, ini memungkin alam semesta nggak terima Kang Deddy Mulyadi digituin, dipitnah, dituduh. Akhirnya apa? Jakarta dilanda banjir sekarang ini. Hitungan kali ya, mungkin. Kenapa? Karena yang banyak nyinyir dan komentar yang pedas-pedas terhadap Kang Deddy Mulyadi itu kebanyakan warga Jakarta. Tapi terlepas dari itu semua, harusnya tuh kita saling berbenah diri, saling introspeksi diri, jangan saling menyalahkan. Jakarta berbenah diri, Jawa Barat sama juga berbenah. Iya bang. Jakarta berbenah soal sungai-sungai dikeruk, diperlebar, saluran-saluran air diperbaiki, warganya jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di sungai. Sementara Jawa Barat berbenahnya perbaiki soal kondisi di puncak Bogor, tata ruangnya, fungsi hutannya harus diperbaiki lagi, harus dikembalikan lagi fungsi hutannya seperti fungsi hutan yang sebenarnya. Soal bangunan-bangunan liar, soal tempat wisata, villa, begitu. Jadi jangan saling menyalahkan, harusnya saling bersinergi biar Jakarta nggak banjir, puncak juga tertata, fungsi hutannya, tata ruangnya, begitu. Dan kita nih selaku warga Jawa Barat jangan terpancing oleh segelintir orang yang nyerang Kang Deddy Mulyadi terus. Kita harus cerdas, kita harus tunjukin kepada seluruh provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia ini nih, kalau warga Jawa Barat itu cerdas, warga Jawa Barat itu pintar, dan baik hati, gemar menabung. Nah, kok ke situ sih? Tapi nggak apa-apa ya, gemar menabung kan bagus, ya. Betul bang, bagus bang. Karena kan yang di bawahnya teriak-teriak Pak, banjir, ya. Karena sebelumnya tidak pernah banjir, sekarang baru banjir. Bapak orang mana? Saya Jakarta. Tuh kan. Ini nih oknumnya nih. Ternyata orang Jakarta juga. Jakarta kan? Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Iya. Mampus tuh. Kasihan Gubernur Kebanggaan DKI Jakarta, belum tidur loh beliau ini, belum tidur loh Pak Pramono Anung ini. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gue bener-bener kasihan banget nih sama Gubernur Kebanggaan DKI Jakarta gitu ya, Bapak Pramono Anung gitu ya. Saking berdedikasinya untuk rakyat DKI Jakarta gitu ya, untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya gitu. Beliau ini sampai tidak tidur loh karena mengurusi banjir. Bahkan beliau sebut dia, Bu Ika dan kawan-kawan tidak tidur. By the way, warga Jakarta Bu Ika iki sopo? Kadang Pak Pramono ini loh kalau cerita tuh lucu gitu loh, kayak orang guyon gitu loh, kayak teman saya kalau lagi cerita gitu loh. Lu tanya aja sama dia, gue belum tidur tahu dari kemarin. Lu tanya sama dia no kalau kagak percaya gue belum tidur gitu. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Sekalian saya ingin menyampaikan kalau dilihat-lihat mata saya belum tidur. Pak. Saya kira Bapak tuh mau menyampaikan kalau Bapak tuh udah punya tempat untuk mengungsi gitu loh. Bapak udah mengerahkan 5.000 kapal karet gitu untuk membantu. Kirain mau nyampein solusinya ya. Ternyata malah curhat ke masyarakatnya. Menanggulangi banjir atau membantu korban banjir DKI Jakarta gitu ya Pak. Ternyata Bapak mau menyampaikan kalau Bapak ini belum tidur gitu. Bapak, Bu Ika beserta teman-teman lainnya itu belum tidur karena ini pertama kalinya Bapak mengurusi banjir gitu ya Pak ya. Bapak baru nggak tidur paling beberapa malam Pak. Warga Jakarta yang masih banyak yang miskin yang nggak punya rumah bermalam-malam nggak tidur juga nggak ngeluh Pak. Mau cerita ke siapa? Kalau Bapak enak cerita depan kamera, depan wartawan, cerita ke rakyat. Lah, yang rakyat ceritanya ke siapa Pak? DPR-nya kadang kagak mau dengerin, Pak ngomongin, Bapak mengurusin banjir nggak tidur. Pak, itu yang korban banjir juga kagak tidur Pak, lagi gotong-gotongin kasur Pak. Gotong-gotongin kasur, nih kasur gue mau taruh di mana nih, kulkas gue gimana nih? Ini kulkas udah kerendam, mesin cuci kerendam nih gimana nih? Ini kasur gue mau dikeringin gimana nih? Gimana nih konsepnya Pak? Emang Bapak pikir yang nggak tidur cuma Bapak, Bu Ika dan teman-teman Pak? Pokoknya Bapak Pramono ini baru pertama kali menanggulangi banjir ya kan, baru menjabat 4 bulan gitu Pak. Tapi ya Pak Pramono Pak,
Hello Bapak, Bapak kan hidup lebih dulu dari saya Pak. Bapak kan berarti udah di Jakarta lebih dulu juga daripada saya Pak. Bapak kan tahu kalau permasalahan di Jakarta itu rata-rata cuma dua, banjir sama macet Pak. Kenapa baru diprioritasinnya sekarang Pak? Kemarin-kemarin kemana aja Pak? Kenapa baru mau dikeruk dan dijadikan prioritas utama itu sekarang Pak? Kemarin-kemarin kemana? 4 bulan kemarin kemana? Wacana doang Pak. Enggak digeruk-geruk itu Pak. Wacana doang digeruk gitu. Giliran udah banjir begini baru mau digeruk gitu Pak. Bagaimana sih Pak? Terus katanya Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung gitu ya, ini tuh terjadi tuh secara bersamaan gitu. Jadi ada banjir kiriman, terus curah air hujannya juga deras dan bibit airnya juga banyak gitu ya. Terus air permukaannya juga naik gitu. Jadi semuanya bersamaan brak gitu ya, kayak permasalahan hidup rakyat gitu ya, say. Padahal dulu ya Pak, ini saya bukan bermaksud membandingkan ya Pak, tapi saya ngomongin kenyataan aja. Dulu gitu ya, daerah-daerah yang biasanya banjir itu tiba-tiba nggak banjir lagi Pak waktu kepemimpinannya Bapak Ahok gitu ya Pak. Ya, ini saya bukan ngebanding-bandingin loh Pak. Ini memang ada di berita-berita dan memang nyata gitu di kalangan masyarakat gitu. Ya saya berharap Pak Pramono ini kan baru ya menjabatnya ya, baru 4 bulan ya. Tapi semoga untuk kedepannya Bapak bisa lebih baik daripada Pak Ahok tentunya. Tapi sekali lagi seharusnya jangan hanya menyalahkan pemerintah, apalagi jangan hanya menyalahkan gubernur. Ini Pak Pramono pasti setuju sama saya nih ya Pak ya. Karena mau bagaimanapun gitu ya, kita sebagai rakyat itu juga punya responsibility gitu. Kita juga punya tanggung jawab. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang limbah sembarangan, jangan menyebabkan banjir dan segala macam, bangun bangunan ini itu segala macam. Tapi pembangunan paling banyak kan pembangunan dari pemerintah ya Pak. Maaf keceplosan Pak, maksud saya pembangunan untuk pemerintahan itu tapi kan untuk rakyat ya Pak ya. Walaupun kadang subsidinya pembangunannya suka salah sasaran gitu, suka kurang tepat sasaran gitu ya Pak. Tapi nggak apa-apa, itu kan upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur ya kan. Kan dari rakyat untuk rakyat Pak. Walaupun kadang rakyat juga bingung buat rakyat yang mana. Oke guys, itu tadi beberapa video yang sedang viral di media sosial mengenai Banten dan Jakarta ya. Kita doakan mudah-mudahan daerah Banten dengan masalah limbahnya bisa diselesaikan oleh gubernurnya. Kemudian juga untuk warga Jakarta, mudah-mudahan banjirnya cepat surut dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan untuk gubernurnya, tolong dengarkan curhat para warganya agar cepat ditindak atau agar cepat ditanggulangi masalah-masalahnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.